Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baik, kita langsung diskusi via Zoom meeting saja. Tentang hadis dan sains, atau jika disebut dengan redaksi yang lebih panjang, interpretasi makna hadis dengan pendekatan saintis, ya, atau dengan pendekatan sains. Pertama yang harus diperhatikan, atau saya mulai dari makalah dulu ya, pembahasan dalam makalah. Dari aspek struktur sudah bagus pembahasannya, tapi kalau kita masuk ke isi, ya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, utamanya pada tahapan-tahapan interpretasi makna ya. Ketika kita mau berbicara tentang bagaimana interpretasi hadis dengan sains, maka yang harus kita lakukan pertama adalah mempertanyakan bagaimana validitas hadis tersebut. Jadi sebelum kita menginterpretasi sebuah hadis, pertanyaan pertama yang selalu mesti dimunculkan bagi para pengkaji hadis itu adalah bagaimana hadis itu ditinjau dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Itu harus terjawab dulu. Jangan-jangan kita sudah jauh menginterpretasi, ternyata hadis yang kita interpretasi itu misalnya maudhu misalnya. Kalau dhaif masih mending. Kalau ternyata maudhu, kan membuang energi ya. Terlalu banyak membuang energi pada sesuatu yang, atau pada untuk menginterpretasi hadis yang sebenarnya itu bukan hadis. Nah, makanya pertama yang dimunculkan adalah bagaimana hadis itu ditinjau dari aspek kualitas dan kuantitasnya. Walaupun kajian pada poin ini tidak harus secara detail seperti halnya kritik sanad dan matan. Nanti sekalian kajian matan boleh dilanjutkan di sini, tidak masalah nanti. Jadi saya lanjutkan. Pertama, sebelum kita melakukan interpretasi atau pemaknaan, itu yang harus kita jawab dulu adalah bagaimana hadis itu ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitasnya. Dan harus tahu redaksi hadisnya. Pengkaji hadis, mahasiswa ilmu hadis, memaknai hadis tapi tidak tahu teks hadisnya bagaimana, itu jadi masalah baru itu ya. Jadi dikaji dulu dari aspek kuantitas dan kualitasnya. Dari aspek kuantitas, apakah hadis itu termasuk mutawatir atau ahad? Kalau ternyata ahad, apakah dia masuk gharib, aziz, atau masyhur? Nah, dari situ nanti akan terjawab tinjauan dari aspek kuantitasnya. Kemudian bagaimana kualitas hadis itu ditinjau dari sanad dan matannya. Apakah sanadnya sahih, apakah matannya juga sahih. Kalau kedua-duanya sahih, berarti hadis ini sahih dari aspek sanad dan matan. Karena ada hadis itu yang dari aspek sanad sahih, tetapi ternyata matannya bermasalah, ya, tidak sahih. Atau sebaliknya, matannya sahih, tetapi dari aspek sanadnya bermasalah. Bisa karena at-ta'an fir rawi, karena ada
kecacatan dalam diri perawi, baik dari aspek adalah maupun dhabitnya, bisa karena ada as-saqt fis sanad atau as-suqut fis sanad, keterputusan rangkaian sanad. Dari aspek, atau bisa jadi kalau sahih dari aspek sanad ternyata dhaif dari aspek matannya. Misalnya matannya itu tidak menggambarkan uslub nabawi, atau sepertinya bukan bentuk lafadz atau bentuk sabda kenabian, atau maknanya bermasalah. Dari aspek maknanya bermasalah, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian bertentangan dengan sejarah, atau ya hal-hal lain lah yang menciderai matan. Bisa jadi pertentangan antara satu periwayatan dengan periwayatan yang lain, antara yang sikoh dengan yang lebih sikoh, atau bahkan dengan yang dhaif dengan yang sikoh. Kemudian ada kekeliruan dalam redaksi matan, ada sisipan, ada keterbalikan dalam redaksi matan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bisa menciderai matan itu. Nah, ini paling tidak harus dimulai dari sini, walaupun tidak sedetail kajian kritik atau kritik sanad dan matan. Kalau kritik sanad, kritik matan, atau studi sanad, studi matan itu memang fokusnya ke sana. Mulai dari bagaimana penelusuran, kemudian bagaimana penelitian kualitas perawinya, kemudian bagaimana iktibar sanadnya, ya. Kemudian bagaimana matannya. Ini memang studi sanad, studi matan. Tapi kalau di ilmu ma'ani, sifatnya atau informasi terkait dengan kuantitas dan kualitas hadis dari aspek sanad dan matannya itu secara umum, ya. Baru setelah itu masuk kepada wilayah interpretasi. Nah, ini yang perlu saya tekankan, karena interpretasi hadis di sini menggunakan sains, ya maka perspektif sainsnya yang dimunculkan. Jadi bukan perspektif kita, bukan perspektif pemakalah, bukan perspektif penulis, bukan perspektif peneliti, tapi perspektif sains yang menjelaskan. Saya beri satu contoh, misalnya hadis tentang air liur anjing, ya, hadis riwayat Abu Hurairah itu, gimana itu? Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyagsilhu sab'an. Atau dalam redaksi lain falyagsilhu sab'a marrat, dan seterusnya. Mas banyak varian redaksinya. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan falyuridhu fi qara'. Nah, ini pendekatannya atau interpretasinya nanti bisa menggunakan perspektif fikih, bisa perspektif sains. Perspektif fikih, maka hadis ini akan melahirkan sebuah produk hukum, ya, tentang bagaimana hukumnya air liur anjing, kan gitu. Sehingga muncul produk hukum yang disebut najis muwalladhah. Itu pun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Imam Malik tidak muncul produk hukum dari air liur anjing yang disebut dengan najis muwalladhah itu. Nah, itu dan seterusnya. Berarti kalau kajian fikih, kalau interpretasinya dengan interpretasi fikih, ya maka yang dimunculkan adalah perspektif fikihnya. Bagaimana ulama-ulama fikih menjelaskan makna atau konsekuensi hukum yang dimunculkan atau yang dilahirkan dari hadis itu.
Nanti bagaimana menurut Imam Asy-Syafi'i, bagaimana menurut Imam Ibnu Hambal, bagaimana menurut Imam Abu Hanifah, bagaimana menurut Imam Malik. Bahkan bisa nanti termasuk Syafi'iyah, Hanafiyah, berarti kan kelompok mazhabnya atau para penganut mazhab. Kalau sudah Syafi'iyah berarti kelompok-kelompok penganut mazhab Syafi'i. Hanabilah berarti kelompok mengikut mazhab Hambali. Hanafiyah atau Malikiyah itu sudah pengikut mazhabnya. Nah, pendapat dari ulama-ulama fikih ini masukkan sebagai perspektif fikih. Itu ya. Itu contoh kalau kita menginterpretasi hadis dengan pendekatan ilmu fikih. Kalau sains bagaimana? Ya sains tinggal diambil dari aspek apa ini? Dari aspek ilmu ilmu perbakterian misalnya, atau ilmu tentang virus. Nah, ini bisa dilihat di sana. Berarti tinjauannya ya tinjauan ilmu tersebut atau perspektif kedokteran misalnya. Nanti bagaimana hasil uji lab dari sebuah bejana, misalnya yang sudah terkena air liur anjing. Nah, air liur yang sudah menempel itu digunakan sebagai sampel untuk kemudian diuji lab. Kandungan bakterialnya bagaimana? Ya. Jadi apa saja bakteri atau virus boleh yang terkandung di dalam air liur anjing, sehingga untuk membersihkannya harus dibasuh 7 kali. Atau ada ndak alternatif lain selain air misalnya? Ini kan sudah perspektif ilmu tersebut, perspektif ilmu sains itu. Bagaimana kalau kemudian menggunakan sabun, tidak usah menggunakan air. Nah, kemudian alternatif lain yang bisa dimunculkan di sana dalam perspektif ilmu kedokteran itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa ihdahunna biturab dalam satu redaksi lain ada tambahan ihdahunna biturab, 1 di antara 7 itu, atau 7 ditambah 1, ya bisa 1 di antara 7, atau dibasuh 7 ditambah 1 yang dicampur dengan tanah. Itu redaksinya memang beragam ya. Dibaca di Sahih Bukhari dan Muslim itu saja sudah beragam. Apalagi nanti kalau dikembangkan pada kutub sittah, itu lakukan takhrij ya, takhrij untuk mengetahui kebenaran hadis ini ada di kitab apa saja. Kemudian lakukan kritik sanad, kritik matan ya dari aspek kuantitas dan kualitasnya. Jadi tahu interpretasi, nanti lebih kaya informasinya. Nah, di sini ketika masuk di interpretasi, kita tahu bahwa ada beragam lafadz dalam redaksinya. Nah, ragam lafadz itu pastinya menimbulkan keragaman interpretasi nanti. Misalnya dalam riwayat Al-Bukhari hanya falyaghsilhu sab'an. Tapi di riwayat Muslim ada tambahan falyaghsilhu sab'a marrat ihdahunna biturab. Kemudian sama ada tambahan falyuridhu ya, dikerok dan seterusnya. Nah, varian-varian lafadz ini kan memberi peluang untuk keragaman interpretasi. Artinya ada beberapa kemungkinan dalam satu kondisi, maka air liur anjing itu bisa disucikan cukup dengan
7 basuhan air tanpa dicampur dengan tanah. Pada kondisi lain, dalam konteks lain, ada air liur anjing yang tidak cukup dibersihkan dengan 7 basuhan, tetapi harus di salah satunya atau ditambah satu lagi yang dicampur dengan tanah. Dalam konteks lain, ada yang tidak cukup itu, harus dikerok. Nah, ini kan akan memancing keingintahuan kita. Kalau kita mau mengkajinya dalam perspektif sains, maka bagaimana kita uji lab keragaman air liur anjing itu? Dan memang ternyata terbukti air liur anjing perumahan yang dirawat dengan baik itu berbeda dengan dengan anjing yang liar, ya, anjing liar. Nah, perbedaan itu salah satunya dari aspek kandungan bakteri pada air liurnya. Nah, itu bisa diuji lab. Atau kalau bagi kita yang tidak punya kapasitas untuk melakukan uji lab, kita tinggal membaca saja bagaimana hasil penelitian para dokter, bagaimana hasil penelitian para pakar air liur ini yang telah melakukan uji lab. Nah, di sana ternyata ada informasi bahwa air liur anjing itu memang mengandung beragam bakteri, ya, atau mengandung beragam virus, yang ternyata bakteri itu tidak bisa dibersihkan hanya dengan satu basuhan. Dia harus dibasuh sampai 7 kali. Bahkan tidak bisa bersih dengan menggunakan sabun. Justru bersihnya dengan gosok dengan tanah itu tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, apa kandungan antibakterial yang ada dalam tanah itu? Itu juga perlu diuji lab, ya. Apa kandungan antibakterial yang ada pada tanah itu kok bisa digunakan untuk membersihkan bakteri-bakteri yang terkandung dalam air liur itu. Nah, itu juga perlu uji lab, ya. Kemudian dari situ akan muncul satu produk sains, produk dari ilmu kecantikan misalnya, ya, yang melahirkan sabun berbahan dasar campuran tanah, misalnya campuran tanah yang mengandung antibakterial tadi untuk membersihkan air liur anjing, khususnya untuk mereka para kaum wanita pecinta anjing misalnya. Jadi walaupun mereka berinteraksi dengan anjing, ketika menggunakan sabun ini maka relatif aman dari bakteri-bakteri ataupun virus-virus yang ada di dalam air liur. Nah, ini kan produknya. Kalau perspektif fikih tadi, nanti produknya adalah produk hukum. Bagaimana hukumnya air liur anjing, ya, menurut para ulama ahli fikih. Nanti kalau sains melahirkan produk dari hasil uji lab tadi yang menjelaskan kandungan bakteri atau kandungan virus yang ada pada air liur anjing, sekaligus kandungan antibakterial yang ada pada tanah. Kok ada saran dari Rasulullah untuk mencampur tanah, dan dan produk apa yang bisa ditawarkan dari itu, atau setidaknya kalau tidak melahirkan produk dalam bentuk materi seperti sabun tadi, ya setidaknya produk dalam bentuk hasil temuan uji lab tadi terkait kandungan apa saja, kandungan bakteri apa saja yang ada di dalam air liur anjing, ya. Kemudian mengapa harus dibasuh 7 kali, dan kandungan antibakterial atau antivirus apa yang ada di dalam tanah sehingga bisa digunakan untuk membersihkan, mensucikan air liur anjing itu. Nah, itu ya perspektif sains itu gambarannya seperti itu.
Kalau tadi dicontohkan tentang lalat, bagus juga itu. Jadi ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa ketika air minum kita terkena lalat, maka celupkan saja ya. Karena lalat itu di tangan kirinya membawa penyakit, tangan satunya membawa penyakit, tangan satunya yang lain membawa obatnya. Tapi apakah ini berlaku di semua lalat? Nah, itu perlu uji laboratorium. Gali informasi tentang itu. Kalau kita tidak punya kapasitas untuk uji laboratorium, baca artikel-artikel tentang lalat. Bakteri-bakteri, penyakit-penyakit yang dibawa oleh lalat, sekaligus obat penawarnya yang dibawa oleh lalat itu bisa ditemukan. Artikel-artikel berkembang terus. Pastinya artikel-artikel tentang sains itu, artikel tentang lalat. Ya, jadi kita tidak pakai perspektif pemaknaan kita atau perspektif pemaknaannya ahli hadis lagi. Karena ini adalah pemaknaan dalam perspektif ilmu sains. Berarti yang kita rujuk adalah temuan-temuan para dokter, temuan-temuan para pakar sains yang berkaitan langsung dengan hadis itu. Tujuannya apa? Ketika kita bisa membuktikan kebenaran makna hadis itu dalam perspektif sains, itu satu nilai tersendiri untuk mengungkap keistimewaan Rasulullah sebagai pembawa wahyu. Ya. Nah, jadi saya lanjut untuk lalat tadi. Baca artikel-artikel tentang bakteri-bakteri yang dibawa oleh lalat, termasuk penawar yang dibawa oleh lalat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah hadis ini bisa diberlakukan untuk semua lalat atau lalat-lalat tertentu? Saya pernah diskusi dengan seorang profesor lulusan Australia, PhD-nya doktoralnya di S3-nya di Australia. Ketika saya suguhi hadis tentang lalat ini, beliau sempat kaget. Dalam perspektif beliau, itu ada benarnya. Dalam ada kelompok lalat yang memang membawa bakteri sekaligus membawa penawarnya. Tetapi beliau juga menemukan ada lalat-lalat yang sangat berbahaya. Resiko bahayanya itu sangat besar. Ketika dia sudah menempel di sebuah makanan, ditinggalkan dalam beberapa menit, sudah muncul istilahnya dalam bahasa kita set sindat ya semacam ulat gitu. Jadi baru ditinggalkan sebentar aja sudah kluget-kluget di sana di makanan itu. Nah, lalat jenis ini itu sangat berbahaya. Ketika makanan kita sudah dihinggapi, lebih baik ditinggalkan, sudah tidak bisa ditoleransi, termasuk air minum. Ketika air minum kita sudah dihinggapi oleh lalat kategori ini, maka sepertinya bisa tidak berlaku ya hadis ini. Nah, ini kan perspektif sains. Itu ya. Kemudian bisa juga hadis tentang cicak misalnya. Membunuh cicak itu berpahala, ya kan? Hadisnya kan berlaku itu. Nah, itu perlu uji lab itu. Perlu uji lab. Apakah itu berlaku untuk semua cicak? Atau justru cicak-cicak yang ada di Arab saja? Misalnya, cicak yang pada masa itu ada di sekitar Rasulullah, dan kategori itu apakah ada di Arab saja ataukah sama cicak yang ada di Indonesia atau di negara-negara lain. Kalau kemudian sama bagaimana? Kalau kemudian berbeda bagaimana? Dan seterusnya. Itu ya. Termasuk ketika bicara tentang hadis-hadis falak ya. Hadis-hadis tentang tata surya, sistem tata surya, menjelaskannya sudah tidak perspektif kita lagi. Yang kita kutip adalah penelitian-penelitian
ilmiah, penelitian saintis, ya. Bahkan mungkin kita akan keluar dari kitab-kitab syarah hadis, ya. Ini sangat mungkin karena perspektif yang kita gunakan, pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan saintis. Jadi kitab-kitab syarah itu untuk awal, ya, untuk membuka interpretasi. Berikutnya sudah merujuk kepada temuan-temuan saintis. Ini ya. Jadi saya ulangi secara singkat bahwa bagaimanapun kajian hadis itu tetap harus dimulai dari takhrij. Jadi ada informasi lah paling tidak tentang hasil takhrij bahwa hadis ini. Jadi pertama saya tampilkan hadisnya, kemudian uraikan hasil takhrijnya. Hadis ini bisa ditemukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari kitab apa, bab apa. Nah, kemudian dalam Sahih Muslim kitab apa, bab apa. Dalam Sunan At-Tirmidzi kitab apa, ya. Kemudian informasi tentang aspek kuantitas. Dari aspek kuantitas, hadis itu diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 misalnya. Karena diriwayatkan oleh banyak sahabat bahkan mencapai angka 10 atau lebih, maka hadis ini bisa dikategorikan mutawatir, ya, misalnya gitu dari aspek kuantitas. Atau sebaliknya, hadis ini hanya diriwayatkan oleh 2 orang sahabat, ukurannya kan sahabat ya, di tingkat sahabat, 2 orang sahabat yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Umar misalnya. Karena muara dari sanad itu berujung pada 2 orang sahabat, maka hadis ini masuk kategori ahad, masuk kategori ahad dalam kelompok hadis aziz, ya, kan hanya 2 yang meriwayatkan. Baik, dari aspek kuantitas sudah terjawab kan? Kemudian masuk ke kualitas. Dari aspek kualitas sanad, hadis ini diriwayatkan, boleh meneliti salah satu jalur saja. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan, ada banyak riwayat, ada di Al-Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, teliti satu jalur periwayatan saja. Kalau ternyata dhaif, teliti lagi yang lain, ya. Kalau sudah ketemu ada satu saja sahih, sudah berhenti. Anggap saja semua jalur periwayatan selesai sahih, itu aja. Itu ya, itu untuk mempermudah begitu. Kalau kita menemukan banyak jalur periwayatan, kita meneliti kok langsung ketemu ini jalurnya sahih, ya sudah, yang lain anggap saja sahih. Walaupun ada yang dhaif, pasti sudah terangkat kedhaifannya karena ada satu jalur yang sahih. Karena rumusnya kan dhaif itu, kalau kemudian dilakukan iktibar kok ketemu jalur yang sahih, maka dhaif ini akan naik jadi hasan li ghairihi. Kan gitu dah rumusnya. Atau ketika satu jalur hasan, kemudian kita menemukan jalur lain sahih, otomatis ini hasannya terangkat menjadi sahih li ghairihi dan seterusnya. Makanya cukup satu jalur periwayatan saja. Tapi kalau itu dhaif, lanjutkan ke jalur berikutnya. Nah, kalau sudah ketemu sahih, ya sudah, anggap saja semua sahih. Tapi kalau ternyata semuanya dhaif, baru simpulkan. Nah, ini adalah hadis dhaif. Nah, begitu saja. Setelah dari kualitas sanad, kualitas matan. Dan kualitas matan itu bisa dikomparasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, dikomparasikan dengan fakta sejarah. Kalau pertemuan lalu kita membahas asbabul wurud, ya, dilihat dari aspek asbabul wurud dan seterusnya, ya. Setelah penjelasan itu sudah kita ketahui tinjauan hadis dari aspek kualitas dan kuantitas, maka berikutnya masuk ke interpretasi. Dalam melakukan interpretasi ini, karena penulis menggunakan pendekatan saintis, maka penulis merujuk pada temuan, ya, atau merujuk pada hasil uji lab yang dilakukan oleh mahasiswa ilmu kedokteran ITB misalnya, atas nama ini dengan judul penelitiannya ini. Dari hasil penelitian tersebut
diperoleh informasi begini. Nah, itu saja gambarannya. Mulai dari takhrij, kemudian analisis kuantitas kualitas sanad matan, baru masuk ke interpretasi. Nah, itu baru benar-benar kajian hadis. Ya. Kalau menyajikan hadis, kemudian langsung bagaimana perspektif sains, tapi kita yang menjelaskan, bukan dari hasil temuan orang-orang sains, ya itu patut diragukan. Ya, tetapi kalau kita menggunakan hasil temuan orang-orang sains, mereka kan memang bidangnya, ya itu lebih otoritatif. Makanya disinilah paradigma integratif diperlukan. Dalam hal penelitian juga bisa dilakukan secara integratif. Ahli hadis bekerja sama dengan dokter misalnya meneliti sebuah hadis dan realitanya di masyarakat. Dan yang hadis tentang hati, hadis tentang jantung. Kemudian diuji dalam perspektif ilmu kedokteran bersama dokter ini. Nanti yang meneliti dalam perspektif kedokteran, ya dokter ini. Nanti dipadukan hasil penelitiannya, itu bagus, lebih otoritatif. Artinya ketika bicara hadis, maka ilmuwan hadis itu punya otoritas. Kalau bicara tentang kedokteran, Bu dokter atau Pak dokter itu lebih punya otoritas. Ketika itu dipadukan, maka hasil penelitiannya akan luar biasa. Ya. Baik, itu gambaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.